Oke, teman-teman. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Ini kelihatan ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, teman-teman sekalian. Teman-teman, apa kabarnya nih? Saya pengen nyapa teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Ada yang sakit atau ada yang gimana kabarnya? Baik, Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Baik. Oke. Alhamdulillah. Maaf teman-teman ya, sebelumnya saya pakai Zoom meeting, biasanya pakai Google Meet karena ada sebuah keperluan ya, saya ingin mencoba merecord, tapi nggak apa-apa. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat, ya, materi baru. Yang tahu nggak sebelumnya kita materi tentang apa? Sebelumnya kita materi tentang apa? Ada yang tahu? Ayo. Tentang apa sebelumnya? Iman apa? Asmaul Husna bukan? Ada yang lupa. Asmaul Husna. Ayo lagi. Iman kepada sifat-sifat Allah. Asmaul Husna. Oke. Ya, itu tuh iman kepada Allah sebenarnya, tapi dengan iman kepada Allah kita mempelajari juga Asmaul Husna gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa membaca surat Al-Fatihah dengan harapan agar Allah memberkahi pelajaran kita pada pagi hari ini dan Allah memberikan kebermanfaatan ya atas apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita baca Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa qul diniyatun shalihah wa ila hadratin nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang iman kepada Allah. Nah, di sini iman kepada Allah ya. Ini bab 4. Teman-teman udah masuk bab 4. Oke, kita next. Kita next ya. Oke, kita next. Pertama, kita melihat pada bagian di atas ya. Bagian di atas iman kepada malaikat, teman-teman. Iman kepada malaikat yang pertama, memahami makna iman kepada malaikat. Yang kedua, kita akan mempelajari nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Oke. Yang ketiga, kita perilaku tuh tipe perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Oke. Ya. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 hal ini, teman-teman sekalian. Nah, karena kita ada 3 pertemuan dalam materi ini. Materi yang pertama pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami maknanya dulu nih, memahami makna beriman kepada malaikat. Minggu besok kita baru nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Dan minggu depannya lagi baru kita mempelajari tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi kita ada 3 pertemuan, sekali lagi 3 pertemuan, yang mana hari ini kita hanya mempelajari tentang memahami makna beriman kepada malaikat. Jadi kita akan mempelajari pengertiannya, dalil-dalilnya, dan lain sebagainya. Oke, kita next dulu. Oke, sebelum saya next, saya ingin memberitahukan dulu, kita mempunyai media pembelajaran apa namanya sih? Ada yang tahu apa itu media pembelajaran, teman-teman? Nah, media pembelajaran itu adalah alat-alat yang digunakan untuk belajar. Contohnya, kita menggunakan HP, kita menggunakan laptop, ya, itu media pembelajaran kita. Nah, atau apa lagi?
Zoom meeting, ya. Itu media pembelajaran kita, teman-teman sekalian. Apalagi misalnya Google Classroom, itu media pembelajaran kita. Ya, kalau sumber belajar apa sumber belajar? Internet, buku, Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu sumber belajar. Nah, kita next. Woi, aku ngomong next. Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, teman-teman. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, yang mana? Pertama, meyakini keberadaan malaikat Allah. Ya, kita harus nanti setelah teman-teman mempelajari materi ini semua, satu bab ini dalam 3 pertemuan, teman-teman diharapkan bisa yang pertama meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, meyakini. Terus yang kedua, menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua. Yang ketiga, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Yang ketiga. Nah, yang keempat adalah menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah. Nah, ini ada 4 tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai, insya Allah. Ya, insya Allah nanti setelah mempelajari ini kita akan mencapai ini semua. Nah, untuk pertemuan pertama kita hanya insya Allah kita akan mencapai dua poin. Poin yang pertama dan poin yang kedua, yaitu meyakini keberadaan malaikat Allah. Yang kedua adalah menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Oke, sekarang saya tanya sama teman-teman sekalian. Ada yang bisa bantu jawab saya? Saya kasih nilai langsung, saya kasih tanda ini. Bagaimana kita bisa meyakini kalau ada malaikat, sedangkan malaikat itu tidak terlihat? Saya kasih waktu 2 menit. Ada yang mau bantu menjawab? Ayo, ada yang mau bantu bisa jawab? Bagaimana kita bisa meyakini? Ya kan contoh yang pertama ya, meyakini keberadaan malaikat Allah gitu. Bagaimana kita bisa meyakini adanya malaikat sedangkan malaikat itu tidak terlihat? Ada yang tahu? Oke, kalau yang nggak tahu, dijadikan pertanyaan tugas aja. Ini. Nanti teman-teman saya mau jawab. Oke, bagus. Rifki Jelani, kelas C ya? Siapa dia sih? Siapa dia? Nggak C dia. Kalau nggak C dia apa? Rifki Jelani. D. Oke, apa? Cara meyakini akan adanya malaikat yang gaib. Cara meyakini kan dengan keyakinan sepenuh hati bahwa malaikat pasti ada walaupun tidak kita dapat dilihat dengan kasat mata. Kita juga dapat meyakini akan adanya malaikat dengan meladai sifat-sifat malaikat yang sangat terpuji sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Oke. Udah. Oke, cukup. Google banget ya. Makasih. Nggak apa-apa. Bagus. Ya, benar. Intinya gini. Malaikat memang tidak bisa terlihat, tetapi bisa dirasakan keberadaannya. Begitu juga Allah, gitu ya. Allah tidak bisa terlihat, tetapi juga bisa dirasakan keadaannya. Angin atau udara kan tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Emang Allah bisa dirasakan keberadaannya? Bisa. Ketika kita lagi sedih, gitu ya. Kita lagi sedih, kita tuh kayaknya pengen buat curhat, gitu kan. Kita pengen kayaknya berdoa, minta sama Allah dan lain sebagainya ya. Itu tanda-tandanya Allah lagi dekat sama kita. Gitu ya. Kita next dulu. Teman-teman ada yang tahu ini apa? Ayo, ada yang tahu nggak? CCTV. Oke, CCTV. Ada yang CCTV. CCTV Pak CCTV. Ada yang jawab selain CCTV? Ada yang jawab selain CCTV? Kamera itu, laptop gitu. Kamera pemantau. Kamera pemantau, apa lagi? Rokib Atib, Pak. Oke, teman-teman sekalian. Benar banget, ini adalah CCTV, teman-teman. Ini adalah CCTV.
yang mana kalau teman-teman ketahui apa sih fungsi CCTV? Untuk memantau keadaan, Apa fungsi Pak. CCTV? Untuk memantau keadaan ada lagi. Ngawasi kita, Pak. Mengawasi ada lagi. Ada lagi nggak? Mengawasi, memantau. Untuk merekam kejadian Oke. aneh di tempat-tempat tertentu. Kejadian anehnya contohnya apa tuh? Kejadian anehnya tuh? Kayak ada Maling. penampakan. Kan banyak tuh, Pak, penampakan terekam CCTV. Oh gitu. Oh gitu. Kayak film dunia lain ya, yang angkat-angkat tangan gitu kali ya. Oke teman-teman sekalian, bagaimana ini benar banget namanya itu adalah CCTV teman-teman. Ini adalah CCTV yang mana fungsinya untuk memantau atau mengawasi keadaan sekitarnya, keadaan ruangan atau keadaan yang lagi dipantau tersebut gitu. Entah itu lorong, entah itu ruangan, entah itu apa namanya garasi rumah, entah itu jalanan dan lain sebagainya. Sekarang jalanan aja di CCTV kan, yang lampu apa namanya tilang online kan. Lampu merahnya aja ada di CCTV sekarang. Itu apa sih fungsinya? Fungsinya untuk memantau, untuk mengawasi keadaan objek keadaan di sekitar sana, gitu. Sekarang kalau kita perhatikan teman-teman, sekarang saya tanya sama teman-teman sekalian. Andaikan di ruang kelas ada CCTV, apakah teman-teman semua berani nyontek? Nggak bisa. Rada Bisa. enggak. Plastik, Pak. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena Kenapa? bisa ketahuan. Oke, bisa ketahuan asal. Terus apa lagi? Kenapa ya? Pokoknya kalau ada CCTV ya, teman-teman nggak berani nyontek gitu ya, pokoknya ya. Takut ketahuan lah, takut kegep gitu ya. Ada yang mengawasi, ada yang memantau, bener nggak? Iya kan? Enggak juga sih, Pak. Sekarang nggak juga. Jadi berani Kalau gitu saya ya, kan bisa, CCTV ya. saya kerebongin pakai plastik, saya tutupin. Oke. Oke, sekarang gini. Bagus. Tapi saya pengen bilang aja sama teman-teman sekalian bahwa kenapa kita takut terhadap CCTV yang selalu mengawasi kita. Ya, kita takut sama CCTV yang selalu mengawasi kita. Kita pengen mencuri, kita pengen menyontek, kita pengen berbuat buruk gitu ya. Tapi kita tidak takut sama Allah yang selalu mengawasi kita. Kita tidak takut sama malaikat nih, raqib atid yang ada di kiri kanan kita yang selalu mengawasi kita. Itu poinnya teman-teman. Kenapa pada awal pembelajaran ini saya buka CCTV gitu. Kita terlalu takut sama CCTV, kita waspada banget, maling aja sampai takut sama CCTV maling, ya kan? Tapi kita nggak takut gitu sama raqib atid yang ada di kiri kanan kita. Kita nggak takut sama Allah yang ada yang selalu mengawasi kita, gitu. Oke, paham ya? Maksud saya paham ya kenapa saya buka CCTV ya? Paham, Pak. Teman-teman. Teman-teman harus mencermati ini semua gitu. Jadi masih pengen nyontek nggak? Masih. Enggak, Pak. Masih pengen menyontek nggak? Nggak. Enggak, Pak. Oke, tar dulu. Sebentar. Kalau saya kayak gini, kelihatan chat WhatsApp saya nggak? Kelihatan chat WhatsApp nggak? Apa tetap PPT? Enggak. Itu perpain. Tetap PPT kok, Pak. PPT ya? Oh, PPT. Nggak salah saya, tab-nya tab WhatsApp. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman sebelumnya saya ingin menjelaskan juga metode pembelajaran saya di sini adalah metode ceramah ya. Ceramah karena saya nggak bisa diskusi membagi kelompok teman-teman karena kan teman-teman kita online gitu ya. Online ya saya cuma bisa ceramah doang. Metode ceramah saya aja yang ngomong gitu. Ya mungkin nanti ada diskusi sedikit lah gitu. Ya. Ceramah terus diskusi ya. Nah, kita next ya. Apa pengertian iman kepada malaikat? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Apa pengertian iman kepada malaikat?
Saya Pak, Percaya dengan sepenuh hati. Ya, Tri Susilo, Bambang Yudhoyono. meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Oke. Apa itu pengertian iman kepada malaikat? Meyakini sepenuh hati bahwa malaikat itu memang ada. Bagus. Nah, tapi di sini biasanya itu ada pengertian ya. Ada dua pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah teman-teman sekalian. Biasanya ada tiga pengertian menurut bahasa, istilah, dan para ahli. Para ahli siapa sih? Orang-orang yang udah orang-orang yang udah profesor lah, dia udah ahli banget dalam menentukan sebuah istilah-istilah seperti ini atau pengertian-pengertian seperti ini gitu. Yang pertama, menurut bahasa, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah yang merupakan bentuk jamak dari kata malak. Jadi kalau teman-teman melihat di Al-Qur'an kata malaikat itu sebenarnya jamak, artinya malaikat-malaikat, bukan tunggal ya. Ya jadi kalau bahasa Indonesia malaikat itu tunggal, tapi kalau di Al-Qur'an malaikat itu bentuk jamak. Paham ya? Paham ya. Jamak itu bisa lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Nah, bentuk awal itu dari kata malak ya, yang diambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Ini untuk pengertian bahasa. Nah, istilahnya iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, di sini ada poin pentingnya teman-teman sekalian. Ada poin pentingnya apa ya itu kan? Poin pentingnya yang bisa diambil di sini adalah pertama, iman kepada malaikat apa? Meyakini sepenuh hati. Itu yang pertama. Yang pertama adalah apa? Meyakini sepenuh hati. Yang kedua apa? Malaikat ini adalah makhluk gaib ciptaan Allah. Yang kedua, dan yang ketiga adalah malaikat ini tugasnya melaksanakan segala perintah Allah. Ini ada tiga poin penting yang harus mengerti, yang harus diambil intisarinya. Kita next dulu ya teman-teman ya. Oke, next. Apa hukum iman kepada malaikat? Nah, iman kepada malaikat adalah hukumnya fardu ain. Apa bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Ada yang bisa bantu jawab saya? Hukumnya fardu ain sama fardu kifayah. Bedanya. Kalau fardu kifayah itu yang bisa diwakilkan gitu nggak sih, Pak? Iya, gimana diwakilkan kayak gimana maksudnya? Maksudnya kayak gimana? Kalau fardu ain itu wajib, maksudnya setiap orang wajib gitu. Kalau fardu kifayah kalau udah dilakukan sama beberapa orang bisa kayak nggak fardu lagi. Gimana sih? Nggak paham. Oke, contohnya fardu ain gimana? Contohnya fardu kifayah kayak gimana? Aksal, gimana Aksal? Kayak apa itu? Sholat jenazah. Saya tuh sholat jenazah. Oke. Nah, jadi gini. Oke, bagus Aksal. Ada yang bisa jawab lagi? Meluruskan atau menambahkan? Oke, saya kasih ya perbedaannya. Fardu ain sama fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib bagi setiap muslim. Fardu ain wajib bagi setiap muslim. Ya, jadi teman-teman ini wajib gitu. Setiap orang, setiap muslim, setiap individu itu wajib. Oke. Kalau fardu kifayah gimana? Wajib bagi setiap muslim juga gitu. Wajib bagi setiap muslim. Tetapi jika sudah ada yang mewakilkan, maka tidak menjadi suatu kewajiban lagi. Gitu. Contohnya gimana kalau fardu ain? Salat, zakat, puasa, atau fardu ain. Fardu kifayah apa? Pengurusan jenazah. Misalnya di suatu keadaan, di suatu kampung gitu kan ya, suatu kampung sudah ada misalnya yang mengurus jenazah kan nggak banyak ya, nggak sekampung. Misalnya satu orang meninggal, yang mengurus jenazah misalnya hanya 10 orang, misalnya 10 orang. Jadi itu satu kampung nggak kena dosa. Tapi kalau
satu kampung itu nggak ada yang ngurus jenazah, dosa semua. Gitu. Itu ya, paham ya? Hukum perbedaannya fardu ain sama fardu kifayah. Nah, next-nya ini. Nah, ini ada surat hukumnya, ada dalilnya. Hukum iman kepada malaikat. Ada yang bisa bantu baca saya? Ada yang bisa bantu saya untuk membacanya? Ada nggak? Kemarin ada tuh di kelas 10 IPSB. Ada yang bisa bantu saya baca? Masa iya nggak bisa baca? Ayo angkat tangan, langsung baca saya Pak, gitu. Baca aja. Nggak suruh hafalan enggak? Ada? Enggak ada. Saya coba jawab, saya coba bantu baca ya. Ada yang mau suara siapa sih? Ada. Oke, saya coba bantu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini ayat 285, ini ayat-ayat terakhir nih, ayat-ayat terakhir. Ayat sebelumnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahsibukum billah gitu. Ya. Nah, ini Rasul Nabi Muhammad beriman kepada. Nah, ini artinya ya, bisa dibaca sendiri artinya bahwa kita harus meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Nah, ini ada yang kedua, surat An-Nisa ayat 136. Sorry, maaf. 136. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala minal qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini ya. Surat An-Nisa ayat 136. Nah, ini juga Allah menceritakan adanya malaikat-malaikat, makanya kita harus meyakini adanya malaikat. Nah, ini yang terakhir, dalil yang terakhir dari hadis. Nah, nanti teman-teman mempelajari tentang dalil-dalil dalam Islam, ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, kita membahas tentang dalilnya dalam Al-Quran sama hadis dulu. Ini ada dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan lin-nasi idza atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman, katanya. Ada yang datang sama Rasulullah, ada yang datang sama Rasulullah, katanya, mal iman, apa itu iman ya Rasulullah, katanya. Qala, maka Rasulullah menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Itu ya. Iman itu adalah meyakini adanya Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan bertemu ya, dan berteman dengannya rasul-rasulnya dan kebangkitan di akhir nanti gitu. Nah, kita sudah selesai nih, sampai sini aja dulu teman-teman. Nah, di sini ada perbedaan. Kita next dulu. Di sini ada perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Coba teman-teman bisa nyimpulin nggak? Coba dibaca dulu, dibaca pelan-pelan. Mungkin ada yang bisa diambil kesimpulannya di sini. Ada perbedaannya apa? Perbedaannya dari malaikat, manusia, dan jin? Nafsu sih Pak, nafsu. Nafsu. Antara apa? Antara malaikat sama manusia gitu? Malaikat sama manusia jin.
Bedanya itu di nafsu sama Oke. Nah, sama apa? ya itu kayak pokoknya kerjanya tuh kayak jadi pembantunya, bukan pembantu sih, apa namanya itu. Ya pokoknya Iya, iya. taat. Oke, saya Oh, luruskan. Saat benar-benar. Benar-benar. Nah, gini teman-teman sekalian, coba kita perhatikan di sini ada malaikat, ada manusia dan jin. Kita yang malaikat kita singkirin dulu, kita ke manusia dan jin dulu ya. Manusia dan jin tuh hampir sama semuanya teman-teman. Yang membedakan adalah manusia itu nyata, terlihat, ya, dan jin tuh gaib, tidak terlihat. Udah itu doang perbedaannya. Coba kalau lihat teman-teman, lihat nomor 2, 3, 4, 5, 6, sama semuanya. Memiliki akal, pikiran, memiliki nafsu, itu ya, memiliki berjenis kelamin, makan, minum, tidur, kawin dan lain sebagainya. Itu itu manusia dan jin. Perbedaannya sama malaikat apa? Bertolak belakang semua, gitu. Malaikat gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah. Nah, gitu kan. Karena tidak memiliki nafsu, maka malaikat itu selalu taat sama Allah, gitu ya. Terus 4, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Terus 6, memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Ya. Nah, ini sifat malaikat. Hah? Oke? Paham ya sini ya? Jadi perbedaannya malaikat sama jin, sama manusia ini, manusia dan jin itu hampir sama. Yang membedakan hanyalah manusia itu nyata, sedangkan jin itu gaib. Dan kalau malaikat itu hampir semuanya bertolak belakang. Oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, kita sampai sini dulu belajarnya. Besok kita lanjutkan dengan pembahasan. Besok kita akan pembahasan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, katanya hari ini terakhir ya, Pak? Sekaliin aja soal kamu. Kapan? Oke, baik. Ada pertanyaan? Siapa yang ingin bertanya tadi? Oh, Bapak minggu terakhir nggak sih hari ini? Katanya gitu, Pak. Gimana? Sebenarnya gini, saya sebenarnya udah minggu terakhir ini saya ngajar. Minggu terakhir ngajar, gitu ya. Tapi saya masih ada administrasi ke sekolah, kayak ngurus-ngurus berkas, surat, dan lain sebagainya. Dan saya juga diberikan oleh Pak Abu itu, menilai pekerjaan kalian. Meskipun saya udah pamitan sama kalian itu. Oh, oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Selain itu, selain tentang malaikat. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya. Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, Pak. Ini Raihana. Di mute dulu. Raihana di mute dulu, tolong, maaf. Oke, saya ingin bertanya ya. Tadi pertanyaan saya satu ya. Satu ya.
bagaimana kita bisa meyakini adanya malaikat sedangkan malaikat itu tidak terlihat. Oke, yang kedua, ada yang kan malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu ya. Menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul-Rasul Allah. Dan Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, tugas malaikat Jibril tuh ngapain sekarang? Apa diem aja sampai hari kiamat atau gimana? Memberi rizki, Pak. Kan udah ada malaikat ini, Mikail. Oh iya. Salah. Kan membawa wahyu, Pak. Iya, mau wahyu ke siapa? Siapa yang diberi wahyu? Bang Wahyu. Siapa ya? Ada yang bisa menjawab? Jawab aja dulu menurut analisisnya, menurut menurut saya kayak gini, gitu. Ya, itu Pak, kayak apa sih yang wali terus kayak syekh gitu. Iya nggak sih Pak? Nggak tahu. Ulama ya wali, syekh terus. Iya gitu dong. Oke, apa lagi? Ada yang bisa bantu jawab saya lagi? Dua pertanyaan ya. Yang ketiga. Kan ada malaikat itu kan cuma 10 doang nih malaikat yang namanya. Ya kan? Siapa aja? Ya kan malaikat ada 10 doang kan nama-namanya kan. Nah, pertanyaan saya mengapa apakah di setiap kan di kiri kita kan ada Rocky pada Atid nih, ada Rocky pada Atid. Nah, kenapa bagaimana si malaikat ini apakah semua malaikat ini ada di setiap orang? Apakah si Rocky Atid ini ada di setiap orang atau gimana? Ada. Kan cuma 10 doang. Ada. Setiap orang ada, Pak. Berarti Nah, itu juga kebingungan saya, Pak. Sebenarnya malaikat nggak ada 10, banyak. Pak, lebih. Itu Cuman, menjadi kebingungan saya, Pak. Terus sama yang aja diketahui gitu. kan Rokib Atid kan cuma ada 2 nih. Rokib 1, Atid 1. Nah, terus manusia kan banyak. Nah, terus di situ. Oke. Ya, saya juga tahu kalau malaikat tuh tak terhingga, Pak. Maksudnya wallahu a'lam. Iya, benar. Terus Ya udah tuh masih menjadi kebingungan saya, Pak. Oke, ini yang paling bingung saya jawab yang paling bingung dulu. Rokib Atid itu, saya bertanya nih, Rokib Atid itu adalah sebatas nama apa hanya untuk nama satu orang? Satu malaikat, maaf. Sebatas nama. Sebatas nama sih, Pak. Sebatas nama. Jadi Jadi nama misalnya malaikat yang wajib diketahui doang, Pak. Jadi gini, oke. Jadi gini, misalnya kan di dunia ini yang namanya Agus kan banyak ya, yang namanya Agus, gitu ya. Agus ini sebatas nama orang atau yang namanya Agus cuma satu orang doang? Sebatas nama orang. Oke, sama halnya dengan malaikat. Malaikat itu banyak kata hingga teman-teman kalian. Tapi yang namanya malaikat Atid, Rokib Atid ya sebatas nama. Jadi yang selalu mengawasi kita Rokib Atid. Nah, yang kalian di pundak kalian juga, yang kalian tuh Rokib Atid. Gitu, sama. Pun juga Israel. Gitu, Israel juga gitu. Israel. Terus nama. Jadi Israel yang mencabut nyawa di sini Israel, yang Israel juga. Gitu. Paham? Paham. Gitu ya. Jadi saya meyakini bahwa saya meyakini bahwa nama-nama malaikat ini hanya sebatas nama gitu. Jadi siapa? Jadi malaikat yang selalu mengawasi kita yang dinamakan dengan Rokib dan Atid. Paham ya? Nah, terus pertanyaan yang kedua tadi yang saya kan malaikat Jibril menyampaikan wahyu ya.
Sedangkan Nabi Muhammad sudah meninggal. Terus gimana tugasnya? Kan gitu ya. Ini pertanyaan saya yang saya tanyakan dulu pas usia kalian. Saya SMA kelas 1 juga, benar kelas 1 saya tanya, Pak, gimana? Waktu sama Pak Ghazali. Pak, tugas malaikat kan gini. Terus malaikat Jibril ngapain, Pak? Saya lupa tuh jawabannya tuh. Kalau nggak salah nggak bisa jawab atau gimana ya? Saya lupa. Nah, jawabannya gini, teman-teman sekalian. Sebenarnya tingkat tinggi, tapi kita mencoba untuk analisis saya, teman-teman. Coba untuk analisis. Wahyu itu ada yang dinamakan ayat-ayat kauniyah, ada yang dinamakan ayat-ayat qauliyah. Artinya apa? Ayat-ayat qauliyah yaitu seperti wahyu dalam Al-Quran. Itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Rasul. Ya kan? Ya benar nggak? Ya kan? Ada wahyu-wahyu yang hanya diturunkan kepada Nabi Rasul. Tapi ada juga wahyu-wahyu atau kita yang menyebutnya intuisi. Ada yang pernah dengar kata intuisi atau insting? Ada yang pernah dengar kata-kata itu? Lagunya Yura Yunita, intuisi. Kalau nggak salah. Apa ya? Perasaan. Ada yang pernah dengar? Kayak Ya, pencerahan, intuisi itu Pak. kayak insting ya. Insting. Misalnya gini, contohnya. Orang dulu kenapa tahu sih kalau tanaman ini bisa menjadi obat? Ayo, kenapa orang dulu tahu? Misalnya tanaman apa ya? Tanaman jahe lah. Jahe bisa jadi obat. Kenapa orang dulu tahu? Nah, itu insting namanya. Insting kan? Atau insting lah. Bisa. Ini kayak jadi obat nih, Kayak gitu. Ngerti nggak sih? Paham maksud saya? Paham, Pak. Paham. Nah, gitu. Nah, itu juga dinamakan wahyu, tapi tidak secara, bukan wahyu dalam arti ini ya, ayat-ayat gitu, enggak. Insting. Atau pencerdasan dari Allah gitu. Artinya pendidikan langsung dari Allah. Artinya apa ya? Ya insting gitu. Yang datangnya ini bukan, kita nggak pernah belajar ya kan? Iya nggak sih? Orang dulu tuh nenek moyang kita nggak pernah belajar, nggak pernah belajar biologi, obat-obatan, tapi paham tempatnya jahe ini bisa buat jadi obat nih, gitu kan? Ini tanaman ini bisa disayur, ini bisa buat masakan enak nih, gitu. Ya nggak sih? Nggak pernah belajar sebelumnya. Nah, itu pemberian dari Allah, teman-teman sekalian. Tuh. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada sisa waktu 6 menit. 9 menit. Enakan diskusi kayak gini kan? Saya mencoba buat teman-teman itu berpikir atau menganalisis lebih jauh lagi. Itu. Lebih jauh lagi gimana maksudnya? Yuk, ada lagi yang ingin tanyakan? Pak, saya mau nanya. Siapa? Alivia? Mm-mm. Silakan. Pola Silakan, Alivia. pikir statis itu apa, Pak? Oke. Kalian IPA kan? Nanti akan belajar listrik statis sama listrik dinamis. Nah, statis itu artinya diam, dinamis itu artinya bergerak. Saya bahas IPA dulu ya, supaya kalian nanti paham juga IPA-nya. Listrik statis itu maksudnya apa? Listrik statis tau nggak sih? Kalian pernah nyoba nggak? Yang kayak apa namanya? Penggaris digeser ke rambut. Ya, penggaris digeser ke rambut, terus tempel ke kertas, nempel. Listrik statis. Listrik dinamis ya kayak listrik aliran positif negatif, listrik
listrik dinamis, artinya listrik yang ada arusnya, yang berjalan gitu. Pokoknya setiap kalian menemukan karakter statis itu lebih diam lah, statis diam, lawannya dinamis itu bergerak. Nah, statis itu artinya ini kan ya memiliki akal pikiran yang lebih bersifat statis, artinya ya udah malaikatnya punya akal pikiran tapi nggak bisa berkembang, artinya gitu-gitu aja gitu. Sedangkan manusia punya akal pikiran yang dinamis, artinya bisa berkembang, bisa bergerak, bisa memikirkan A, B, dan C, itu bisa tumbuh gitu. Yang tadinya kita nggak mengerti tentang listrik pas SD, sekarang kita SMA kita paham tentang listrik. Nah itu artinya dinamis tuh, pikiran kita maju, berkembang gitu. Berbeda halnya dengan statis, itu gitu-gitu aja statis gitu. Jadi nggak berkembang, artinya karena juga malaikat disempurnakan dengan sifatnya yaitu selalu tidak memiliki nafsu gitu. Berbeda sama manusia memiliki nafsu. Itu ya Alivia ya. Oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi ya yang mau ingin bertanya? Ditanya. Kalau nggak tanya saya kasih tugas yang banyak nih, biar pada nanya semua nih. Kalau iman mempunyai arti apa, Pak? Mempercayai. Iman itu kalau didefinisikan di dalam bahasa Indonesia ya artinya percaya atau meyakini sepenuh hati. Itu iman. Tapi kalau saya sering bilang sama teman-teman sekalian ya, sering jelasin juga, iman itu terdiri dari 3 hal, teman-teman. Kalian benar percaya sama Allah? Kalian percaya nggak sih adanya Allah? Percaya nggak adanya Allah? Percaya. Dengan apa percayanya? Percaya kayak gimana percayanya? Dengan beriman. Percaya dengan beriman. Oke. Percayanya dengan apa? Adanya alam semesta. Terus? Dengan adanya alam semesta. Dengan adanya. Terus? Dengan adanya apa ya? Lain sebagainya dah, Pak. Oke. Bagus. Aus banget ya ngomong mulu ya, kagak ada air di sini. Ya Allah. Bentar. Jadi gini. Iman itu yang saya pelajari di perkuliahan saya terdiri dari 3 hal, teman-teman sekalian. Terdiri dari 3 hal. Yang pertama, iman itu diucapkan secara lisan, yaitu dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu percaya baru sekedar di lisan. Ya kan? Baru Islam KTP kalau kata orang. Nah, yang kedua, diyakini dengan bentuk perbuatan. Kita sholat, kita berpuasa, kita zakat, kita berbuat baik pada orang lain. Itu bentuk kita mengimani kepada Allah. Ya, kalau kita percaya sama Allah, ini gini, lo kalau percaya sama Allah jangan cuma ngomong doang, gitu. Ya nggak sih? Jangan cuma ngomong doang, lo gitu. Jangan cuma ngomong doang, lo harus buktiin dengan perlakuan, dengan perbuatan. Dengan kita puasa, kita sholat, kita zakat, berbuat baik, beramal soleh. Gitu. Yang kedua. Dan yang ketiga dengan apa? Dengan meyakini sepenuh hati. Ini yang paling tinggi, meyakini sepenuh hati. Kadang-kadang kita ada orang-orang yang udah bersyahadat, udah sholat, tapi kayak masih ragu hatinya. Benar nggak sih ada Allah? Allah kan nggak terlihat. Gitu. Biarpun Allah tidak terlihat, tetapi kebesarannya terlihat, teman-teman sekalian. Ya, kebesaran terlihat. Dengan adanya langit, bumi, alam semesta, ciptaannya, dan lain sebagainya. Pernah dengar ceritanya Nabi Musa, teman-teman? Nabi Musa yang diminta umatnya, wahai Musa, gimana nih? Aku pengen melihat Tuhanmu, Allah itu kayak gimana? Nabi Musa kayak berdoa, apa yang istilahnya berdoa di bukit Tursina, ya, di bukit Tursina, minta agar bisa melihat Allah gitu. Kata Allah gimana? Wahai Musa, engkau nggak akan sanggup melihatku, gitu. Akhirnya gimana?
Nabi Musa diperlihatkan bukan Allahnya, tapi kekuasaan Allahnya. Dengan apa? Dengan Gunung nggak apa sih Pak? Gunung dihancurkan. iya gunungnya pecah. Gunungnya pecah. Kayak pecah berkeping-keping kayak abu, kayak batu yang berterbangan gitu. Nah, Nabi Musa pingsan selama 40 hari. Itu kata Allah, Musa udah dibilang gitu. Bahasanya gimana gitu ya? Lu udah dibilang engkau tuh nggak bakal mampu melihatku. Jangankan melihatku, melihat kekuasaanku aja nggak mampu sampai engkau pingsan selama 40 hari. Gitu. Makanya kita jangan sok-sok, wah, gue pernah ketemu Allah. Gue pernah ngeliat malaikat. Kalau orang yang kayak gitu, coba tantangin. Mati dulu. Tawain aja, tawain. Orang yang kayak gitu, kalau orang yang kayak gitu, suruh ngeliat jin dulu dah, baru ngeliat malaikat dah ya. Suruh ngeliat jin, suruh ngeliat setan gitu ya. Suruh ngeliat setan gitu ya. Nah, baru dah. Lihat setan aja takut, apalagi lihat itu. Nah itu dia poinnya teman-teman ya. Kalau kadang kalau ada orang yang sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, tiba-tiba gua ketemu malaikat, ketemu malaikat, matanya kali seliweran kali ya, bangun tidur gitu kali ya. Malaikat Israel Pak. Malaikat Israel. Dan gitu, iya gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ada yang nanya nih, nama lain malaikat Jibril. Nah, Jibril kalau dalam bahasa orang Nasrani menyebutnya kan Gabriel. Nah, dengar nggak yang namanya Gabriel? Ada nggak teman-teman Kristen yang namanya Gabriel? Punya tapi banyak Pak, banyak. Banyak ya. Nah, itu nama lain dari Jibril. Kalau dalam bahasa tetangga kita lah, bahasa tetangga kita. Itu namanya Gabriel. Moses. Itu. Apalagi Yusuf, Yakob, Yosef Pak, Yosef. Yosef ya. Kalau Yakub, Jacob, gitu. Daud apa? Daud nggak salah deh. Dudut kali. Itu. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan lagi terakhir sebelum saya akhiri pertemuan ini. Satu lagi saya tanya teman-teman sekalian, apa beda jin sama setan? Jin ada yang baik guys. Jin ada yang beriman Jin ada pada yang Allah, baik, ada yang enggak. Nah, kalau setan? Setan kafir sama setan Islam ada. Mualaf juga ada. Kalau iblis? Kalau iblis yang mengganggu cucunya Nabi Adam. Ini beda-beda semuanya. Ini panjang sebenarnya teman-teman pembahasannya, teman-teman panjang. Kalau teman-teman mau tahu, ini pengen lanjut apa udahan nih? Lanjutlah. Nah, yang lain gimana ya? Lanjut aja. Yang lain gimana? Lanjut. Tapi udah jam 8. Jam 8 lewat tuh. Jam 8. Hah? Lanjut. Jangan 5 waktu lagi. Soalnya masih ada tugas deadline hari ini, Pak. Gitu. Ulangan. Ada ulangan. Oh, ulangan. Udah kalau udah ulangan kalian ke Jepang. Ya udah kalau asal Jepang mah. Ya udah kita sudahi teman-teman ya. Kita sudahi, nanti pertanyaan ini saya bahas minggu depan. Kalau minggu depan saya masih ngajar ke kalian. Saya pamit. Entar deh. Saya pamitannya dulu deh ya. Soalnya takut belum pamit saya nggak enak sama teman-teman sekalian. Oke, kita sudahi dulu. Ini bagaimana caranya? Oke. Kita sudahi dulu teman-teman ya. Sebelum kita sudahi kita membaca surat Al-Fatihah.
agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kecerdasan, ilmu yang bermanfaat, selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Ya. Dan semoga teman-teman juga dibukakan pintu-pintu ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Amin. Amin ya rabbal Jadi alamin. kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke saya aja, nggak usah malu-malu, langsung di PC saya, Pak, saya nanya gini. Saya nanya tentang cowok saya kayak gini, Pak, cowok saya kayak gini bener Pak, cewek saya kayak gini Kak, silahkan. Kalau ada yang mau tanyain, pengalaman saya, just pengalaman. Jody cuek. Oh cuek, gampang kalau cuek mah. Oke, ya kita sudahi dulu teman-teman ya, kurang lebihnya, Allahu Akbar. Al-Fatihah kita baca surat Al-Fatihah dulu. Ala hadihin ya wa kulli niyatin shalawat ala hadirin nabi al-Fatihah. Ya kina a'udzu ya kina nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Teman-teman bisa melanjutkan pelajaran yang lain. Ya, saya undur diri dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.